Ya sekarang ikhtiar aku hanya melakukan hubungan aja dengan istri. Untuk kalian yang ingin mempererat hubungan pasangan suami istri agar lebih harmonis, maka bisa mencoba Troy 80 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hai para jemaah fikih nikah, mudah-mudahan kita semuanya selalu berada di dalam keadaan sehat walafiat. Bukan hanya lahiriah yang sehat, tetapi batiniah kita juga yang sehat ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di dalam kita hidup berumah tangga, tentu ya namanya juga menikah itu kan ibadah. Yang namanya hidup, yang namanya ibadah itu tidak lepas dari cobaan. Setiap waktunya, ya, bukan hanya setiap harinya loh. Setiap waktu yang kita miliki karena kita masih hidup, maka hidup ini tidak lepas dari ujian tersebut. Karena apa? Allah terus memberikan kita ujian dalam hidup karena untuk mengukur akan keimanan kita. Apakah kita benar-benar iman kepada Allah ataupun tidak, seperti itu. Salah satu cobaan di dalam berumah tangga mungkin saja ada terjadi di luar sana. Dalam rumah tangga tersebut siapa sih yang tidak mengidamkan, yang tidak mengharapkan ingin punya keturunan, ya kan? Sepertinya normal banget deh yang namanya udah nikah, kebanyakan inginnya mempunyai keturunan. Itu yang banget diharapkan. Tetapi kan yang berkehendak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya memerintahkan kepada kita hanya berikhtiar saja. Kita tuh udah berikhtiar tiap malam gitu. Tetapi kok belum jadi-jadi juga ya? Kenapa ya? Ya, kok harus berkata kenapa? Kalau kata Allah belum waktunya ya belum waktunya, seperti itu. Nah, bahkan ada kasus seorang perempuan, seorang istri yang mana sang suami ingin menceraikan istrinya. Alasannya kenapa sih sang suami itu ingin menceraikan istrinya? Alasannya adalah karena sampai sekarang sang istrinya belum kunjung hamil juga. Masya Allah. Jadi di dalam hukum itu boleh gak sih teh kalau misalkan seorang suami misalkan sengaja ngajak menceraikan istrinya dengan alasan karena istrinya itu gak kunjung hamil juga. Aduh, kasihan banget itu sang istrinya ya. Maka kalau kita lihat dauhan Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yaj'alu man yasha'u aqima. Jadi Allah Ta'ala yang menjadikan manusia yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu digarisbawahi dulu. Yang Maha mempunyai kehendak itu hak mutlak milik Allah semata. Bukan hak mutlak milik pasangan kita. Bukan hak mutlak milik seorang dokter yang profesional, ahli ahli kandungan, bukan. Itu cuma teori aja, sehebatnya apapun itu cuma teori aja. Ini ada ramuan yang begitu hebat sekali, itu hanya ramuan aja. Kalau Allah belum memberikan kehendak, harus bagaimana lagi, ya kan? Seperti itu. Itu yang harus kita pahami dulu, Allah lah yang maha memberi kehendak. Ya, sudah barang tentu kan sang istri dan juga sang suami karena belum kunjung juga bergaris merah dua itu tentulah akan banyak sekali ikhtiar yang dilakukan kan bagi pasangan suami istri tersebut. Jadi kalau misalkan ditanya hukum teh, oke, kembali lagi ke pertanyaan, kalau ditanya hukum, kalau misalkan sang suami sengaja menceraikan istrinya dengan alasan itu boleh gak teh sebetulnya sang suami menceraikan? Ya kalau ditanya hukum boleh gak boleh sih memang hukum memberikan talak kepada sang istri itu sebetulnya adalah hak mutlak milik sang suaminya, ya berarti hukumnya boleh karena memang itu adalah hak mutlak milik sang suami jika ingin menceraikan istrinya. Tetapi meskipun hukumnya itu dibolehkan sang suami seperti itu, kita harus ingat loh kepada hadis dari Abdullah bin Umar, afdolul halali illallahi at-talaqu.
perkara yang memang halal, tetapi perkara yang halal itu tuh sangat dibenci sekali oleh Allah. Apakah itu? At-thalaq, yaitu adalah suatu perceraian. Meskipun di dalam perceraian itu nanti akan terbagi-bagi lagi ya, yang mana hukumnya bisa yang menjadi wajib, yang sunnah, dan juga menjadi hukumnya benang. Meskipun itu terbagi lagi. Sehingga meski kita ingat di dalam hadis ini, wahai seorang suami, meskipun ini dihalalkan, tetapi bisa dikatakan Allah tidak menyukai jika sang suaminya melakukan hal seperti itu, ya. Jadi ya bagusnya gimana teh kalau begitu? Istriku tuh belum kunjung juga. Ya bagusnya kita berikhtiar. Aku tuh udah berikhtiar. Ya terus saja kita berikhtiar. Sampai kapan aku harus berikhtiar? Ya sampai sekehendak kamu mau. Sampai sekehendak kamu mau gitu ya, terus saja kita kewajiban oleh Allah hanya berikhtiar. Ya aku udah capek teh, udah berobat ke dokter, udah makan ramuan-ramuan ahli kampung, udah ini, udah itu, aku udah capek. Ya sekarang ikhtiar aku hanya melakukan hubungan aja dengan istrimu. Ya kalau kamu mampunya itu ya lakukan aja terus itu, seperti itu ya. Karena innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu gak akan merubah pada suatu kaum kecuali kalau kaum tersebut yang mau berubah. Sekali lagi Allah tuh gak akan merubah akan suatu kaum kalau kaumnya itu tersebut yang mau berubah, seperti itu. Jadi kalau menurut saya kata cerai itu bukan suatu solusi, wahai seorang suami menceraikan istrinya itu bukan suatu solusi. Kenapa bukan suatu solusi? Ya karena tadi hak mutlak yang menciptakan seorang manusia kan itu hanyalah Allah semata. Emangnya iya teh karena aku ceraikan ya karena setelah diperiksa ke dokter ternyata yang punya penyakit itu adalah istri aku. Aku tuh sehat. Iya, mungkin pada saat ini istri kamu yang sakit dan kamu yang sehat. Kita tidak tahu pada esok hari mungkin saja istri kamu itu Allah sehatkan dan mungkin saja kamu oleh Allah disakitkan. Ya kan? Itu tidak ada yang sulit loh bagi Allah, seperti itu. Sekarang kamu menceraikan istri kamu, misalkan lantas kamu menikah lagi dengan wanita yang lain, apakah kamu bisa meyakinkan ketika menikah lagi dengan wanita lain, kamu akan mudah lagi akan mudah mendapatkan suatu keturunan? Kita tuh nggak tahu juga ya kan. Jadi kalau menurut saya wahai suami itu bukan solusi yang baik, seperti itu. Baik, mungkin di sini mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya ingin memberikan sedikit tips untuk di luar sana yang sampai saat ini sedang berjuang ingin mendapatkan suatu keturunan ataupun ingin mendapatkan suatu momongan yang lucu begitu ya. Mungkin bagi kalian itu sudah berikhtiar ke sana ke sini, tentulah yang namanya pengen itu pasti akan berikhtiar ya karena kita tuh punya keinginan. Maka tips yang pertama, coba kita bersihkan dulu hati kita. Ya, kita bersihkan dulu hati kita dengan cara apa teh? Membersihkan hati dengan cara pertama, semakin banyak bertolabul ilmi, semakin banyak memperdalam ilmu agama, wabil khusus di dalam ilmu tauhid. Ya, itu tips yang pertama. Tips yang pertama sekali lagi, bagaimana caranya kita ingin membersihkan hati kita ini? Tentu segala amal ibadah itu harus menggunakan ilmu. Karena kalau tidak menggunakan ilmu, nanti ibadahnya tidak syah. Maka untuk salah satu membersihkan hati, coba lebih diperdalam lagi akan ilmu tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita semakin hari semakin banyak mendapatkan ilmu, maka perbanyaklah istighfar. Kalau kemarin-kemarin aku satu hari cuma beristighfar 3 kali, maka hari ini menjadi istighfarnya 10 hari. Sudah dalam 1 minggu aku sudah bertahan membaca istighfar 10 hari, coba ditingkatkan pada minggu kedua misalkan menjadi 20 kali beristighfarnya. Terus saja semakin meninggi, semakin meningkat, itu lebih baik. Tetapi ditujukannya kita membanyakkan istighfar dan tujuannya kita lebih memperdalam ilmu tauhid, ini yang agak susah. Kalau hanya sebatas membaca istighfar, kalau menurut saya itu tidak susah. Misalkan wahai ibu kalau pengen punya anak, Anda dawamkan membaca istighfar 1 hari 500 kali misalkan. Sang suaminya 500 kali.
Kalau menurut saya itu tidak susah. Kita cukup membaca saja astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sekitar 10 menit pun itu sudah selesai membaca 500 kali istighfar. Tetapi yang susah di sini, ini yang harus perlu digarisbawahi dulu, yang saya rasakan mungkin ini akan susah. Anda ketika membaca istighfarnya, dan Anda ketika mengaji memperdalam ilmu tauhid, bertujuan bukan dikarenakan ingin punya anak. Ini yang sulitnya. Sekali lagi, bertujuan bukan dikarenakan semata-mata hanya ingin punya anak aja. Karena kalau bertujuan hanya semata-mata ingin punya anak aja, itu terlalu kecil bagi Allah. Bagi Allah itu gak sulit untuk membuat seorang anak. Bagi Allah itu gak sulit. Coba kita, menurut logika akal itu gak mungkin, tetapi menurut Allah tidak ada yang tidak mungkin jika Allah sudah berkehendak. Siti Maryam tidak mempunyai suami, tetapi Siti Maryam mempunyai anak, bahkan menjadi seorang nabi. Tidak punya suami loh. Kalau menurut logika akal kita itu gak mungkin ada seorang perempuan mengandung hamil tanpa ada suaminya. Tetapi bagi Allah tidak ada yang sulit. Apalagi kita yang punya suaminya. Jadi niatnya semata-mata hanya ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah diucapkan dan dilaksanakannya, mudah-mudahan Allah juga mempermudah. Kalau kata Allah mudah, ya akan mudah saja. Itu mungkin tips yang pertama. Yang kedua itu adalah perbanyak berpuasa. Kenapa harus perbanyak berpuasa? Ya dikarenakan biasanya orang itu banyak masukkan mengkonsumsi makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu biasanya lebih cenderung agak kurang sehat daripada yang sehat seperti itu. Sehingga pada siang hari istirahat, malamnya baru boleh makan kan? Ketika kita buka, ya berarti otomatis mengurangi asupan makanan yang agak kurang baik ke dalam tubuh kita. Karena memang makanan itu bisa menjadi salah satu pengaruh juga. Ya kecuali kalau misalkan kita itu bisa mengisi produk ciptaan Allah ke dalam tubuh kita itu yang memang benar-benar thayyib, yang memang benar-benar baik. Yang baik bagi tubuh kita itu apa sih? Makanan itu ya yang mengandung sayur-sayuran, ya buah-buahan, air yang putih seperti madu, kurma itu kan yang baik kan? Kemudian umbi-umbian gitu kan, seperti rempah-rempah, itu adalah memang ciptaan Allah yang begitu baik sekali, yang masuk ke dalam tubuh kita. Tetapi justru itu yang jarang kita temui ya. Gitu. Kalau sekarang kan kalau kita lihat jajanan-jajanan aja di jalan itu ya apa-apa yang mengandung terigu itu kan kurang baik. Yang mengandung tapioka itu kurang baik. Yang banyak mengandung minyak, yang banyak mengandung gula itu juga kan menurut kesehatan itu kurang baik. Tentu itu akan pengaruh dong. Tentu itu juga akan pengaruh. Maka oleh karena itu kan Allah memerintahkan kepada kita setiap apapun sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita harus yang toib. Yang toib itu ya yang baik. Seperti itu. Jadi sebetulnya tujuannya sih seperti itu, perbanyak berpuasa itu agar semakin mengurangi asupan-asupan yang kurang sehat bagi tubuh kita seperti itu. Dan ya tentunya yang terakhir ya kita harus berikhtiar. Berikhtiar semampu kita dan ingat berikhtiarnya harus ke yang baik ya, dengan jalan yang baik maksud saya, jangan dengan jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang saking udah kepengen, udah berikhtiar ke dokter, berikhtiar ke sana, berikhtiar ke sini, ujung-ujungnya berikhtiar misalkan ke orang pintar misalkan, berikhtiarnya ke dukun misalkan gitu. Nah, itu yang bertentangan kan dengan agama. Jangan sampai terjerumus ke sana ya. Ikhtiar kita yang diberikan oleh Allah, kita tingkatkan rasa tawakal kita kepada Allah, kita tingkatkan rasa ikhlas kita kepada Allah. Karena ya punya anak, tidak punya anak, sebetulnya Allah itu lebih tahu kemaslahatan bagi diri kita, seperti itu. Ya karena na'udzubillahi min dzalik, ada di dalam sebagian riwayat seorang ibu dan bapaknya yang tadinya mau masuk ke dalam surganya Allah tidak jadi. Dikarenakan apa? Dikarenakan anaknya, sehingga ibu bapaknya tersebut menjadi ahlun nar bareng dengan anaknya. Na'udzubillahi min dzalik. Untuk apa kita punya anak tapi justru anak kita yang akan menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah.
Seperti itu. Jadi ya meskipun kita sampai sekarang belum dikarunia anak, ya menurut Allah ini yang lebih maslahat. Seperti itu ya. Dan mungkin untuk yang terakhir, perbanyaklah bersedekah. Seperti itu. Insya Allah dengan ikhtiar-ikhtiar ini Allah mempermudah membersihkan hati kita sehingga kita dimudahkan oleh Allah mendapatkan suatu momongan, dan setelah mendapatkan momongan pun ya itu kan tanggung jawab dari Allah yang harus kita pikul kan, seperti itu ya. Bukan hanya sekedar punya anak, anaknya harus kita rawat, harus kita didik di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga anak kita menjadi anak yang soleh dan juga solehah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.